Puji Tuhan. Selamat pagi saudara sekalian. Pernahkah saudara mengalami ketinggalan angkot atau ketinggalan bis? Ketika saudara datang ke tempat itu, padahal angkot di daerah itu sudah jarang. Angkot ke arah tujuan saudara sudah jarang. Tiba-tiba angkot itu sudah mau lewat di depan saudara dan saudara masih jauh dari angkot itu. Saudara berlari tapi angkot itu sudah berangkat. Atau bis itu berangkat. Saudara ditinggalkan oleh angkot, ditinggalkan oleh bis. Saya dulu pernah mengantar teman saya untuk naik pesawat terbang. Ketika kita berjalan ke sana, kita terhambat oleh berbagai macam halangan di tengah jalan. Jalanannya macet dan sebagainya. Sehingga ketika sampai di tempat parkir, kita melihat pesawat yang akan ditumpangi oleh teman saya ini sudah naik. Jadi teman saya ini ditinggalkan oleh pesawat. Dia betul-betul keselnya luar biasa ditinggalkan oleh pesawat. Tapi berbeda ketika saudara ada di dalam angkot atau ada di dalam bis yang akan pergi. Saudara akan meninggalkan terminal itu. Saudara akan meninggalkan tempat tadi saudara menunggu. Ataupun pesawat yang terbang dan saudara di dalam pesawat itu. Semoga saudara akan bisa melihat bandara di sekitar itu dan bangunan yang ada dan saudara meninggalkan semuanya itu. Kita memasuki tahun 2017. Dan seringkali istilah yang dipakai adalah kita ini telah meninggalkan tahun 2016. Saya rasa istilah ini salah. Tidak tepat. Apa sebabnya? Karena kita tidak punya pilihan untuk tidak meninggalkan tahun 2016. Mungkin yang tepat adalah kita ditinggalkan oleh tahun 2016. Bagaimanapun juga saudara suka dengan tahun 2016 tetap meninggalkan saudara. 2016 melambaikan tangannya, dadah, dia pergi. Dia nggak peduli saudara mau menangis, saudara mau coba menahan 2016, tetap dia pergi. Dan itu yang terjadi. Sebetulnya bukan kita yang meninggalkan tahun 2016, tapi tahun 2016 meninggalkan kita. Jadi ada perbedaan antara ditinggalkan dan meninggalkan. Ada hal yang tidak sama antara ditinggalkan dan meninggalkan. Dalam kehidupan kita sebagai murid Kristus yang diberkati. Ingat tema kita 2017 adalah tetap menjadi murid Kristus yang diberkati. Ada hal-hal yang harus secara aktif saudara tinggalkan. Kalau saudara mengenal orang-orang yang sudah cukup lama bergereja. Katakanlah sudah puluhan tahun bergereja. Tapi tidak berubah-berubah karakternya. Tidak berubah-berubah sifatnya. Tidak berubah juga pola hidupnya. Bahkan tidak berubah nasibnya. Apa yang salah di sini? Yang salah adalah masalah ditinggalkan dan meninggalkan. Ada hal-hal yang harus secara aktif kita tinggalkan. Dan itu tidak bisa terjadi begitu saja. Harus kita tinggalkan benar-benar. Mari kita baca dari Yohanes, Injil Yohanes 8. Satu potongan kisah ini. Yohanes 8 ayat 9 sampai dengan ayat 11. Yohanes 8 ayat 9 sampai 11. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi, mulai dari sekarang." Suatu ketika ada seorang perempuan yang ditangkap karena dia melakukan perbuatan zina. Dikatakan di sana perempuan ini diseret untuk menghadap Yesus. Karena orang-orang ingin tahu bagaimana Yesus memperlakukan perempuan yang kedapatan berzina ini yang menurut hukum Musa, Taurat, perempuan ini harus dirajam sampai mati. Tapi Tuhan Yesus justru melakukan tindakan yang berbeda sekali. Dikatakan di sana, Tuhan Yesus bertanya kepada orang-orang ini, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Ayat 7 mengatakan begitu. Apa yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus ini membuat orang-orang di sana sadar bahwa mereka juga melakukan dosa. Mungkin bukan dosa perzinahan, tapi dosa yang lain.
Mereka juga melakukan banyak sekali dosa. Lalu dikatakan di sana, tetapi ayat 9, setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Mengapa kok mulai dari yang tertua? Yang tertua ini lebih cepat sadarnya. Menyadari, iya ya, umur saya sudah tua, dan di dalam kondisi umur yang banyak ini, banyak pula dosa yang sudah saya lakukan. Jadi kadang-kadang jumlahnya dosa yang kita lakukan berbanding lurus dengan umur kita. Anak kecil umur 5 tahun dengan anak tua umur 50 tahun nggak sama banyak dosanya. Anak tua umur 50 tahun lebih banyak dosanya dibandingkan anak kecil umur 5 tahun. Karena dia masih hidup cuma 5 tahun. Wawasannya belum terlalu luas juga. Kalau 50 tahun, wawasan dosanya sudah luas. Jadi yang paling tua ini lebih sadar. Mereka meninggalkan terlebih dulu, dikatakan di sana mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Kronologis cerita ini, perempuan ini ditangkap, diseret di depan Yesus dan akan dirajam. Itu kronologisnya. Nah sekarang mereka yang mau merajam sudah pergi meninggalkan perempuan ini. Apakah persoalan selesai? Apakah persoalan selesai ketika perempuan ini tidak jadi dirajam? Yang mau merajam meninggalkan perempuan ini. Perempuan ini tidak mungkin bisa meninggalkan orang-orang yang mau merajamnya. Artinya perempuan ini tidak mungkin bisa lari dari kelompok orang-orang yang menangkapnya untuk menyelamatkan dirinya. Tidak mungkin. Pasti ditangkap lagi. Pasti malah langsung dipukul dan sebagainya mungkin. Perempuan ini tidak bisa meninggalkan orang-orang ini. Tapi Tuhan Yesus membuat orang-orang ini yang meninggalkan perempuan ini. Dan ketika orang-orang ini yang mau merajam perempuan ini sudah pergi meninggalkan perempuan ini, apakah persoalannya beres? Persoalan belum beres. Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata di sana, lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya ayat 10. Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Hai perempuan, lihatlah. Orang-orang yang akan merajam engkau sudah pergi meninggalkan engkau. Jawabnya ayat 11, tidak ada Tuhan. Sampai di situ. Tapi Tuhan Yesus melanjutkan, lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Tuhan Yesus juga tidak menghukum orang ini. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Persoalannya baru bisa beres kalau perempuan ini meninggalkan kehidupan dosa. Kadang-kadang ada orang yang sudah percaya Tuhan Yesus, sudah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, sudah bertobat, sudah begitu sungguh-sungguh menangis ketika KKR dan sebagainya. Sungguh-sungguh menerima Yesus, Tuhan perbarui hidupku. Tapi selang beberapa hari kemudian dia jatuh dalam dosa yang sama. Dia masih saja dalam dosa yang sama. Ingat bahwa dosa itu pertama kali dilakukan. Pertama kali dosa dilakukan, dosa itu hanya dilakukan mungkin sekali. Tapi ketika dosa itu diulangi-ulangi lagi, maka itu menjadi sebuah kebiasaan dosa. Ada orang-orang yang mempunyai budaya dosa. Budaya dosa itu membuat orang itu tidak merasa bersalah. Kalau di negara-negara yang ya katakanlah banyak orang yang tidak punya uang, lalu diadakan peraturan, orang-orang yang tidak punya uang boleh makan gratis di warung anu. Mungkin masih masuk akal. Mereka yang tidak punya uang boleh gratis dengan menyatakan kartu tidak punya uang, kartu miskin dan sebagainya istilahnya, boleh makan gratis di restoran itu. Itu masih masuk akal. Tapi peraturan di Jerman saat ini adalah mereka yang tidak punya uang, mereka yang bisa menunjukkan kartu miskin, mereka boleh menggunakan jasa prostitusi, pelacuran gratis. Jadi ada pelacuran gratis di Jerman, bukan ada satu tempat tapi itu menjadi peraturan, boleh melakukan dengan perempuan pelacur itu dengan gratis kalau punya kartu miskin. Sedangkan tidak punya kartu miskin saja orang ngumpulin uang untuk berbuat dosa. Sekarang dosa digratiskan. Oh, luar biasa ini. Ini menjadi satu kebiasaan, menjadi satu budaya sehingga orang tidak lagi merasa bahwa itu salah. Ketika diperdebatkan, dipertanyakan, dikatakan bahwa itu kebutuhan manusiawi.
kebutuhan manusiawi. Kebutuhan pemuasan seksual adalah kebutuhan manusiawi. Di satu sisi memang benar. Tapi yang salahnya itu adalah ketika menganjurkan untuk melakukan bersama dengan perempuan-perempuan pelacur. Ini yang menjadi masalah. Jadi di sini Tuhan Yesus melihat satu perkara. Dengan orang-orang ini pergi, tidak jadi merajam perempuan ini, masalah belum selesai. Suatu ketika perempuan ini akan kedapatan berzina lagi. Dan suatu saat itu mungkin orang-orang ini akan menyeret lagi perempuan ini. Dan saat itu tidak ada Yesus yang melindungi perempuan ini. Akibatnya apa? Perempuan ini pasti dirajam. Jadi akan terulang lagi. Kalaupun saat itu perempuan itu bisa lolos, suatu ketika dia akan berzina lagi. Dan dia akan ketangkap lagi dan dia akan dirajam. Dan ini adalah hal yang berulang-ulang. Bukankah yang namanya dosa itu selalu hal yang berulang-ulang? Selalu melakukan hal yang salah itu lagi dan itu lagi. Seolah-olah tidak ada kapoknya. Memang setelah melakukan dosa menyesal di dalam hati. Kenapa kok saya lakukan? Tapi nanti melakukan lagi. Jadi jalan keluarnya bagaimana ini untuk kasus seperti ini? Jalan keluarnya adalah dikatakan di sini, pergilah. Dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Dosa itu harus ditinggalkan. Kehidupan dosa itu harus ditinggalkan. Kita tidak bisa bertobat dan menyerahkan hidup kita dalam tangan Tuhan. Tuhan, hidupku kuserahkan di atas mezbahmu. Mari Tuhan sucikan aku. Tuhan menyucikan kita dengan darah Yesus. Lalu Tuhan, tolong supaya aku tidak berbuat dosa lagi. Tiba-tiba celing, kita tidak ingin berbuat dosa sama sekali. Tidak bisa. Setan iblis, kuasa kegelapan terus akan merongrong dan membujuk kita untuk kembali khususnya ke dosa lama. Saudara ingin bebas dari dosa saudara karena saudara tahu ini salah. Saya salah melakukan ini. Saya tidak boleh melakukan ini. Tapi kok tidak bisa lepas-lepas ya Tuhan, saya sudah doa tapi kok tidak bisa lepas-lepas dari kondisi salah ini. Saudara paling kenal diri saudara sendiri. Saudara tahu persis ini dosa. Dan saya lakukan lagi dan lagi dan lagi dan lagi. Saya pengen lepas dari ini. Bagaimana caranya? Caranya adalah tinggalkan dosa itu. Tuhan Yesus dengan jelas mengatakan di sini, pergilah. Orang pergi itu meninggalkan. Pergilah. Jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Tidak bisa kita menunggu dosa yang pergi meninggalkan kita. Kita yang harus pergi meninggalkan dosa. Di sini kalau kita mau tetap menjadi murid Kristus yang diberkati, kita harus meninggalkan kehidupan dosa kita. Saya ajak saudara membuka Yesaya 55. Yesaya 55 ayat 6 dan 7. Yesaya 55 ayat 6 dan 7. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya. Dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Nasihat di sini adalah carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Suatu saat bukan Tuhan tidak berkenan ditemui, tapi waktu kita untuk mencari Tuhan itu habis. Habis waktu kita untuk mencari Tuhan. Kalau sekarang kita punya waktu untuk mencari Tuhan, cari Tuhan sekarang. Saudara masih punya waktu untuk ibadah, datang ke gereja, beribadah, memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, berdoa. Carilah Tuhan ketika saat ini kita masih punya kesempatan. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Bukan berarti Tuhan akan jauh dari kita. Tapi ada waktunya di mana nanti kita sulit untuk berseru kepada Tuhan. Karena situasi yang ada khususnya karena dosa. Sehingga dinasihatkan di sini, baiklah orang fasik meninggalkan jalannya. Tidak ada satupun orang fasik tahu ya, orang fasik adalah orang yang kenal Allah, tahu ada Allah tapi tidak peduli pada Allah, itu orang fasik. Bukan orang kafir, tapi orang fasik. Orang kafir tidak tahu ada Allah, tidak paham ada Allah. Kalau ini orang fasik tahu ada Allah, mungkin dia seorang jemaat Tuhan yang sudah cukup lama ke gereja. Mungkin aktivis, mungkin malah pendeta, tapi dia fasik. Dia tidak menjalankan firman Tuhan. Tidak takut akan Tuhan. Orang fasik ini punya jalannya sendiri, yaitu namanya apa? Jalan kefasikan. Cara berpikirnya fasik, perasaannya fasik, perbuatannya fasik, keputusannya fasik. Ini tidak akan meninggalkan dia. Kecuali dia yang meninggalkan jalan ini.
Saudara kalau salah jalan, ketika saudara mau sampai ke rumah teman saudara di satu kompleks rumah, orang yang saudara tanyai, oh salah Pak, ini tuh adanya di balik gedung itu. Jalan ini tuh ada di balik gedung itu. Apa yang saudara lakukan? Saudara tinggalkan jalan yang salah ini. Pindah ke sana. Kalau saudara tidak tinggalkan jalan yang salah ini, saudara tunggu di situ, Tuhan. Biarlah jalan yang salah ini meninggalkan saya. Tiba-tiba sekarang saya sudah di jalan yang benar. Enggak terjadi. Itu doa enggak mungkin dikabulkan. Saudara harus meninggalkan jalan yang salah ini untuk pindah ke jalan yang benar. Kalau sekarang jalan kita salah, kita sadari, iya ya. Saya ini salah, ini saya kok orang fasik saya ini. Hidupnya saya ngerti Tuhan, saya ngerti firman Tuhan, tapi tidak hidup dalam firman Tuhan. Saya ini orang fasik. Tinggalkan jalan kefasikan itu. Dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Orang jahat tuh punya rancangan-rancangan. Bagaimana ya caranya mencuri sepeda motor ini? Bagaimana caranya membobol rumah ini? Bagaimana caranya memeras orang ini? Bagaimana caranya menipu orang? Punya rancangan-rancangan nih orang jahat. Nah, orang jahat yang punya rancangan ini tidak mungkin akan bisa terlepas dari rancangannya kalau dia tidak tinggalkan rancangan itu. Saudara harus tinggalkan hal itu. Baiklah ia kembali kepada Tuhan. Orang yang sudah meninggalkan kefasikannya, kejahatannya, orang yang bertobat dari dosanya, dia akan bisa kembali pada Tuhan. Sebab kalau tidak mungkin bisa. Maka dia akan mengasihaninya dan kepada Allah kita sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Saya tunjukkan pada saudara, kalau saudara lagi dengarkan firman Tuhan seperti ini, saudara dengarkan khotbah seperti ini, tiba-tiba pikiran saudara melayang ke tempat lain, ke urusan lain. Saudara tidak bisa berhenti dari pikiran itu sebelum saudara menghentikannya dan meninggalkan pikiran itu. Sebelum saudara katakan gini, saya nggak mau mikir apa-apa, ya nanti itu urusan nantilah. Urusan macam-macam nanti dulu. Sekarang saya mau dengar firman Tuhan dulu. Sebelum saudara ambil keputusan itu, saudara tetap berada dalam pikiran saudara yang melayang-layang tadi. Nggak mungkin saudara bisa lepas dari situ. Harus ada action, tindakan aktif, meninggalkan. Itu yang Tuhan ajarkan. Tinggalkanlah. Tinggalkanlah kehidupan dosamu. Sebab kalau tidak, itu kita akan terbelenggu terus di sana. Kita akan berada terus di situ. Kita berada pada salah jalan. Kalau kita tidak tinggalkan salah jalan itu, kita tidak akan pindah ke jalan yang benar. Sebab kita tidak meninggalkan jalan yang salah itu. Hal yang lain lagi yang harus kita tinggalkan. Amsal 1 ayat 10. Amsal 1 ayat 10. Hai anakku, jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau, janganlah engkau menurut. Amsal 1 ayat 10, sebuah nasihat yang sangat-sangat penting. Dikatakan di sini, hai anakku, jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau, janganlah engkau menurut. Artinya tinggalkan bujukan orang berdosa. Kadang-kadang seringkali juga masuknya pikiran untuk berbuat dosa, masuknya pikiran untuk hidup di dalam dosa dimulai dengan bujukan orang berdosa. Orang itu adalah orang berdosa, dia biasa melakukan dosa, budayanya dia budaya dosa, hidupnya hidup dalam dosa. Yang dia sarankan kepada kita adalah sebuah perbuatan dosa. Karena perbuatan dosa ini adalah perbuatan dosa yang biasa dia lakukan. Saudara yang pernah merokok, saya pernah merokok dulu. Sekarang sudah saya tinggalkan rokok itu. Saya tidak menunggu rokok itu meninggalkan saya, tapi saya meninggalkan rokok itu. Saudara yang pernah merokok, pertama kali saudara merokok, seringkali karena saudara lihat orang lain merokok. Di film koboi itu kok koboi itu gagah banget ya, merokok itu. Luar biasa ya, gagah gitu ya. Sambil siap-siap untuk mencabut pistolnya untuk menembak musuhnya, begitu kan. Atau saudara diajak sama teman. Teman saudara mengatakan, nah ini coba nih, lu sudah dewasa sekarang. Kalau saudara tidak mau, saudara dikatakan banci dan sebagainya. Hal itu dimulai dari sebuah bujukan. Bujukan ini adalah bujukan orang yang biasa merokok. Tidak pernah orang yang tidak merokok menawari orang lain untuk merokok. Tidak pernah. Saudara punya teman yang tidak merokok. Tidak pernah merokok. Bukan perokok. Lalu dia datang bawa rokok pada saudara. Ayo merokok yuk. Ini. Nggak akan. Tapi orang yang melakukannya yang mengajaknya. Begitu juga dosa-dosa yang ada
dalam hidup sehari-hari. Dosa yang ada dalam kehidupan sehari-hari yang sederhana aja, kalau anak sekolah zaman dulu adalah suka mabal, suka kabur dari sekolahan, suka terus pacaran di belakangnya sekolah gitu ya. Pacaran di belakangnya sekolah, lihat semut merah lagi berjalan gitu ya. Itu adalah hal-hal yang kita anggap satu hal yang baik, satu hal yang positif. Ngapain lah dengerin guru itu ngantukin, bikin kita ngantuk. Kalau kita ngantuk, kita ngomel-ngomel, maki-maki, tambah dosa kita. Mendingan kita mabal. Loh, padahal mabal itu juga salah. Jadi seringkali hal-hal seperti itu. Pertama kali saudara mencuri mangganya tetangga, dianjurkan sama teman saudara, mungkin sama kakak saudara, sama saudara sepupu saudara. Itu tuh mangganya manis. Kalau kita ngelempar mangga itu dan kita ambil atau panjat, kita mencuri mangga itu padahal bisa beli. Banyak sekali hal-hal dosa yang dianjurkan oleh orang-orang berbuat dosa. Orang-orang berbuat dosa itu membujuk engkau. Dikatakan di sini, janganlah engkau menurut. Tinggalkan bujukan orang berdosa. Tinggalkan bujukan orang berdosa. Sebab kalau tidak saudara tinggalkan, saudara akan terbelenggu di sana. Ingat, bujukan ini adalah suatu kondisi yang buruk yang nantinya bisa menyeret saudara. Satu kali berbuat dosa, 2 kali, 3 kali, dan lama-lama menjadi kebiasaan berbuat dosa. Dan kalau sudah kebiasaan, sudah melekat, itu hal yang sulit. Pertama kali saudara mengerti, memahami gambar porno yang masuk di handphone saudara. Mungkin dari teman saudara. Oh bukan Pak Andri, saya tiba-tiba dapat dari manalah internet gitu. Ya itu teman saudara adalah internet namanya yang memasukkan itu. Kalau saudara tidak tinggalkan itu, saudara akan menjadi orang yang terbiasa dengan itu dan terbelenggu dengan itu. 1 Korintus 5 ayat 11. 1 Korintus 5 ayat 11. Tetapi yang kutuliskan kepada kamu ialah supaya kamu jangan bergaul dengan orang yang sekalipun menyebut dirinya saudara adalah orang cabul, kikir, penyembah berhala, pemfitnah, pemabuk atau penipu. Dengan orang yang demikian, janganlah kamu sekali-kali makan bersama-sama. Istilah makan bersama-sama ini bukan berarti kalau kita masuk restoran, kita mau makan di restoran itu kita tanya satu-satu, Anda penipu bukan? Bukan, oh iya dah. Anda cabul enggak? Enggak, baru saudara makan, bukan itu ya. Bukan makan bersama-sama dalam istilah itu. Makan bersama-sama itu adalah satu waktu interaksi sosial. Di budaya mereka, acara makan adalah acara interaksi sosial. Itu sebabnya mereka kadang-kadang makannya itu ya sambil setengah tiduran, gaya Romawi, menikmati, ngobrol dan sebagainya. Secara kontak sosial. Nah ini dikatakan begini pada ayat 11. Tetapi yang kutuliskan kepada kamu ialah supaya kamu jangan bergaul dengan orang yang sekalipun menyebut dirinya saudara. Saudara ini bisa macam-macam. Saudara itu karena satu kampung. Kamu dari mana? Oh, di sini. Gimana kamu? Ndri, kamu dari mana? Ndri, dari Malang. Oh, di Malangnya di mana? Oh, sama. Podo ae wis gitu ya, kita orang Malang. Terus kayaknya saudara. Atau saudara itu juga teman satu gereja. Atau sesama orang Kristen. Hati-hati. Jangan bergaul dengan orang yang sekalipun menyebut dirinya saudara adalah orang cabul. Orang kikir. Penyembah berhala, pemfitnah, pemabuk, atau penipu. Jangan bergaul. Tinggalkan mereka. Kalau saudara memulai dengan pergaulan itu, maka saudara sudah melibatkan diri saudara untuk mengikatkan diri saudara pada orang-orang seperti itu. Lalu nanti saudara akan dibujuk untuk juga melakukan seperti yang mereka lakukan. Yaitu cabul, kikir, menyembah berhala, memfitnah, mabuk dan menipu. Saya pernah mabuk dulu ya waktu masih SMP itu ya. Mabuk. Itu masuk solokan. Masuk solokan, kepalanya di bawah gitu. Dan bangunnya dalam kondisi kok gua ada di sini ya. Ini dunia lain nih kayaknya, bukan, ternyata solokan, masuk brus gitu ya. Pertama kali merasakan minuman keras itu enggak banyak. Siapa yang mengajak saya? Yang mengajak saya teman pergaulan saya. Dan sekali lagi kalau mereka bukan peminum minuman keras, mereka enggak ngajak saya. Karena mereka sendiri minumnya cuma limun atau susu hangat. Ya mereka enggak ngajak saya minum minuman keras. Yang mengajak saya adalah peminum. Mereka beli minum dalam jumlah yang besar, mungkin 1 botol, saya dibagi sedikit.
Karena saya baru mulai ya saya sedikit cuma paling geliang-geliang. Tapi lama-lama pengen banyak, pengen lebih banyak dan akhirnya mabuk. Dan itu kalau sudah jadi kebiasaan, waduh kalau nggak mabuk rasanya kurang lengkap kehidupan ini. Hati-hati. Saudara harus meninggalkan pengaruh-pengaruh pergaulan buruk. Saudara bukan anak kecil, saudara sudah tahu, oh ini pergaulan buruk. Kadang-kadang juga ada sih pergaulan buruk yang tidak kita ketahui ya. Yaitu teknik-teknik menipu di dalam bisnis dan sebagainya. Yang karena kita tidak terjun di bisnis itu kita tidak terlalu tahu bahwa ini sedang mau menipu orang. Tapi ini adalah satu hal yang pasti ya. Suatu ketika ada jemaat yang bertanya pada saya, Pak Andri, saya ini pegawai biasa. Dan saya ini mau diangkat oleh pimpinan saya, oleh atasan saya, menjadi bos, menjadi direktur di sebuah perusahaan baru yang akan dia bangun dan saya akan ditempatkan sebagai direktur di situ. Bagaimana menurut Pak Andri? Saya bilang jangan. Sebab saya tahu kalau bos kamu membangun perusahaan baru ini dan kamu jadi direktur di situ, polisinya, keputusannya itu bukan keputusan kamu, tapi keputusan si bos ini. Keputusan bos ini di belakang layar, kamu hanya boneka sebagai direktur dan nanti kalau ada kesalahan dan sebagainya, bertentangan dengan hukum negara, melanggar aturan dan sebagainya, kamu yang kena, kamu jadi bempernya. Dan si bos ini gak ikut main di dalam kondisi seperti itu. Iya Pak Andri kok tahu, bos ini sudah bilang bahwa semuanya nanti tinggal kamu tanda tangan aja. Semua yang mikir si bos ini, wah itu bahaya. Kalau kamu jadi direktur, kamu yang harus mikir. Kamu yang harus menimbang, kamu yang harus mengambil keputusan. Itu pun bisa salah. Tapi kalau seandainya salah, ya sudahlah salahnya sendiri. Ketimbang saudara menanggung kesalahan yang bukan saudara lakukan. Orang lain yang melakukan. Saudara yang kena akibatnya. Orang lain yang makan nangkanya. Saudara kena getahnya. Buat apa? Mendingan nangkanya dikasihkan ke saya. Itu adalah satu anjuran yang baik. Ini adalah nasihat firman Tuhan, jauhkan diri saudara dari pergaulan yang buruk. Pergaulan yang buruk itu kalau saudara ya sudah minta Tuhan, penuhi aku dengan roh-Mu yang kudus. Mari Tuhan penuhi aku dengan roh-Mu yang kudus. Ketika saudara mau bergaul dengan orang yang punya pergaulan buruk, Roh Kudus pasti bicara. Jangan teruskan pergaulan ini. Jangan teruskan berteman dengan orang-orang seperti ini. Kamu harus meninggalkan mereka. Tinggalkan. Saudara diundang pesta 17 tahun dari teman saudara. Teman saudara satu kelas, pesta ulang tahun 17 tahun. Pestanya pesta biasa, makan-makan gini-gini. Tapi makin malam ternyata makin wah luar biasa, makin hot. Lampu mulai dimatikan, terus diganti dengan lampu yang biarpet gitu ya. Nyala mati, warna-warni dengan musik yang wah. Terus minuman keras mulai keluar, mulai macam-macam hal yang dilakukan. Apa yang saudara harus lakukan di situ? Tinggalkan pesta itu. Jangan diteruskan. Sebab sebentar lagi mereka akan melakukan hal-hal yang akan merusakkan saudara. Walaupun mungkin saudara, enggak Pak Andri, saya kan laki, masa bisa diapa-apain? Oh saudara memang laki, enggak bisa diapa-apain. Tapi saudara akan dirusak mental pribadi saudara melalui acara pesta yang tadinya biasa-biasa saja. Tadinya cuma pesta baik-baik. Setelah papa mamahnya teman saudara ini tidur, nah baru di sini mulai papa mamah teman saudara juga tidurnya karena dikasih obat tidur sama anaknya supaya cepat tidurnya, supaya anaknya ini bisa berpesta luar biasa. Pesta dalam arti kata yang buruk. Tinggalkan pergaulan buruk itu. 1 Korintus 15 ayat 33. 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Saudara mungkin adalah anak yang baik. Karena orang tua saudara mendidik saudara di dalam segala hal yang positif yang baik. Tapi kalau saudara tidak mau meninggalkan pergaulan yang buruk. Jangan harap pergaulan yang buruk meninggalkan saudara. Ini masalah meninggalkan atau ditinggalkan. Saudara dan saya, kita ini ditinggalkan oleh tahun 2016. Apa sebabnya? Karena kita tidak bisa menahan 2016. Tolonglah 2016, jangan tinggalkan saya. 2 bulan aja jangan tinggalkan saya. Biar 2 bulan ini masih 2016, enggak bisa. Dia berangkat. Dia pergi meninggalkan kita. Kita ditinggalkan.
Kita tidak bisa apa-apa. Sementara itu kita harus meninggalkan apa-apa yang sesungguhnya tidak akan meninggalkan kita. Apa itu yang tidak akan meninggalkan kita? Pertama adalah kebiasaan perbuatan dosa, kehidupan dalam dosa. Yang kedua adalah bujukan orang berdosa. Yang ketiga adalah pergaulan yang buruk. Tidak akan bisa meninggalkan. Saudara jangan berharap ketika saudara berada di dalam pergaulan yang buruk ya. Teman-teman saudara ini pergaulan yang buruk ya. Anak-anak geng dan sebagainya. Saudara berdoa, Tuhan saya bertobat Tuhan. Dan saya mendoakan Tuhan supaya anak-anak geng ini teman-teman saya semuanya bertobat. Tiba-tiba celing saudara lihat kembali. Teman-teman saudara jadi malaikat-malaikat semua. Yang baik gitu, enggak mungkin. Saudara harus tinggalkan mereka. Sebab ini adalah kondisi yang akan merusakkan kebiasaan yang baik. Firman Tuhan di sini katakan pada ayat 33. Janganlah kamu sesat. Titik 2. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Artinya pergaulan yang buruk itu menyesatkan saudara. Pergaulan ini merupakan pergaulan yang merusakkan kebiasaan yang baik. Kadang-kadang di rumah tidak harmonis. Papa mama tidak harmonis hubungannya. Papa mama sikapnya tidak baik kepada anak-anaknya. Anak-anaknya mengalami kondisi kehausan akan kasih sayang. Apa yang dia lakukan? Mulai berteman. Untung kalau dapat teman yang pergaulannya baik. Ternyata dapat teman yang pergaulannya buruk. Lalu merasa nyaman di situ. Tahukah saudara, orang-orang yang seperti itu seringkali membela sahabat dengan luar biasa. Saya dulu adalah anak jalanan sebelum saya bertobat. Saya punya teman-teman anak jalanan. Saya punya teman-teman yang keluar masuk penjara. Saya punya teman-teman yang nakal luar biasa. Dan mereka itu membela saya dengan luar biasa loh. Sangat-sangat loyal. Namanya sahabat tuh benar-benar sahabat. Berani pasang badan untuk sahabat. Sehingga saya merasa nyaman ya di sini ya. Tapi itu sebuah pergaulan yang buruk yang merusakkan saya. Kalau seandainya saya tidak meninggalkan pergaulan yang buruk ini, saudara tidak akan bertemu dengan saya saat ini. Mungkin saya sudah ditembak mati sama polisi atau di mana, enggak tahu saya. Beberapa teman saya ditembak mati sama polisi. Pergaulan yang buruk ini merusakkan kita. Dan tahukah saudara, untuk membawa orang keluar dari pergaulan yang buruk dan memiliki suatu hidup yang baik, itu sulit. Sama seperti nolong orang dan menjahati orang. Jahati orang itu mudah, nolong orang itu sulit. Saudara menolong seseorang belum tentu orang itu bisa menerimanya dengan berterima kasih. Belum tentu. Orang itu akan merasa, apa sih kamu ikut campur urusan saya? Padahal tujuan kita menolong. Tapi kalau jahati orang itu, enggak perlu minta izin, jahati aja sudah. Enggak perlu minta izin. Nolong orang itu sulit. Saudara kalau mau berbuat hal yang buruk pada seseorang gampang. Dulu waktu saya mulai masuk menjadi mahasiswa, masih zamannya peloncoan. Itu senior tuh bawa gunting, langsung gunting kasar-kasarnya. Rambut kita tuh ambil shred. Untung kulit kepala enggak gunting, ada temen yang kena gunting kulit kepalanya. Shoot, untung saya enggak. Wah kasar mereka. Beda dengan tukang cukur. Kok tukang cukur pelan-pelan, rapi, senyum. Seringkali malah kita tidur saat dicukur. Saking enaknya gitu. Belum selesai tidur udah dibangun. Sudah Pak, sudah selesai. Yuk kok sudah selesai sih. Kalau kita bilang teruskan lagi. Nanti lama-lama kita lihat rambut kita habis sama sekali. Kita sendiri tidak kenal. Itu siapa ya di cermin itu. Karena rambutnya habis. Nyaman gitu ya. Karena apa? Karena tukang cukur ini perlu belajar. Kalau senior saya itu nggak perlu belajar. Guntingnya, ingat saya guntingnya itu bukan gunting biasa loh. Gunting tanaman. Tahu gunting tanaman yang itu ya yang buat batang-batang itu, gunting cures. Untung telinga gak kena gunting. Waduh udah kurang ajar bener. Tapi ya, tahun depannya saya lah yang menjadi senior. Dan jadi kurang ajar juga. Aduh samanya. Jadi makanya pengaruh luar biasa itu. Itu sebabnya ketika saudara berada, dibangun pribadi saudara di tengah situasi pergaulan yang buruk, maka saudara akan menjadi buruk. Pergaulan yang buruk ini tidak harus di luar rumah, kadang-kadang di dalam rumah. Kebiasaan orang tua yang buruk. Orang tua yang biasa mencaci maki, orang tua yang biasa mengatakan perkataan-perkataan yang kotor dan sebagainya. Orang tua yang biasa berbohong, maka itu akan jadi pergaulan yang buruk buat anaknya. Bagaimana ini caranya untuk mengatasinya? Tinggalkan pergaulan yang buruk itu. Tinggalkan.
Sebab pergaulan yang buruk ini sulit untuk bisa diubahkan ketika saudara masih belum diberi kekuatan oleh Tuhan dan diutus oleh Tuhan untuk mengubahkan situasi yang buruk itu. Apalagi yang harus kita tinggalkan sebagai murid Kristus yang diberkati. Mazmur 37. Mazmur 37 ayat 7 sampai 9. Kali ini saya hendak bicara pada saudara untuk meninggalkan. Bukan menunggu untuk ditinggalkan. Mazmur 37 ayat 7 sampai 9. Mazmur 37 ayat 7 sampai 9. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Kita semua punya emosi. Tapi ada yang emosinya emosi buruk. Emosinya buruk ini digambarkan di sini dengan panas hati. Panas hati itu tidak bisa meninggalkan kita. Sampai kita merasa puas dengan hal itu. Saudara jengkel dengan seseorang, dengan teman saudara. Dengan orang yang berbuat jahat pada saudara. Rasanya panas hati itu luar biasa. Ingat kesal lagi, ingat jengkel lagi. Baru bisa puas kalau saudara sudah menampar orang itu, memukul orang itu, mungkin membunuh orang itu. Saudara berbuat kejahatan, berbuat kekasaran pada orang itu, baru saudara merasa lega. Saudara terpancing untuk masuk di dalam kondisi yang buruk. Kondisi dosa. Lalu bagaimana ini? Saudara tidak mungkin bisa berdoa pada Tuhan. Tuhan, saya marah pada orang itu. Saya jengkel sama orang itu Tuhan. Aduh kurang ajar banget tuh orang Tuhan. Terus saudara saya doa. Celing, perasaan jengkel kok hilang sih. Nggak bisa. Firman Tuhan katakan tinggalkanlah. Tinggalkanlah itu dikatakan di sini. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Tinggalkan. Kalau saudara tidak meninggalkan emosi buruk saudara, emosi buruk itu tetap ada. Kapan kita bisa lepas dari emosi buruk itu? Ketika kita meninggalkannya. Saudara mungkin berpikir, oh kalau orang itu meminta maaf pada saudara, mungkin saudara akan bisa kehilangan atau tidak lagi dikuasai oleh emosi buruk. Belum tentu. Sebab apa? Sebab apa yang orang itu lakukan membuat saudara sudah kehilangan kerugian yang besar yang tidak mungkin tergantikan. Terus orang itu bilang, sorry ya, kemarin saya gak sengaja memukul anakmu sehingga anakmu mati, kata gurunya itu di sekolah. Sorry ya, maaf ya. Saudara, oh ya, plong, emosi marah saudara hilang, gitu. Panas hati saudara hilang. Orang itu minta maaf pun, saudara tidak mungkin bisa lepas dari emosi saudara dan marah saudara. Satu-satunya yang bisa melepaskan saudara dari emosi buruk itu adalah tinggalkan emosi buruk itu. Kalau saudara punya kebiasaan buruk, punya emosi yang buruk, istilah orang itu adalah sumbunya pendek, gampang ngambek, gampang marah, gampang pundung, sifat yang buruk. Itu tidak mungkin hilang kalau saudara tidak meninggalkan sifat buruk itu. Biarpun didoakan, ditumpangi tangan, Tuhan panjangkanlah sumbunya orang ini, supaya orang ini lebih sabar, tidak bisa. Kecuali orang itu meninggalkan. Punya satu tekad bahwa aku ini murid Kristus. Aku ini mau mengalami perubahan dalam diri, dalam hidupku karena Kristus. Dan biarlah perubahan itu terjadi. Kalau saudara tidak merevolusi kehidupan saudara untuk meninggalkan segala sesuatu yang sifatnya sifat buruk lah, emosi buruk, kebiasaan buruk. Tidak akan pernah saudara bebas dari sana. Dan tidak akan pernah saudara mengalami pembaruan di dalam Kristus. Renungkan itu. Saat ini mungkin bisa merenung, iya ya saya kenapa ya hal sederhana begitu saja kok saya tersinggung ya. Orang yang mudah tersinggung tuh rugi sekali loh. Rugi sekali orang yang mudah tersinggung. Sebab apa? Orang yang menyinggung belum tentu sadar bahwa dia menyinggung. Tapi yang tersinggung ini, panas gitu hatinya, jengkel, kaku di sininya. Diperiksain ke dokter bukan gondok, tapi nggak tahu apa, tapi kaku gitu. Karena tersinggung, karena marah, karena segala. Terus
sakit mahnya kambuh. Wah, terus nggak bisa berbuat apa-apa karena sakit mah. Rugi. Gimana saudara mengatasi hal ini? Saudara nggak bisa katakan, iya dia sih bikin jengkel saya lagi baik-baik. Nggak bisa saudara salahkan orang yang bikin jengkel saudara. Adalah hak orang itu bikin jengkel saudara. Tapi adalah hak saudara untuk meninggalkan kejengkelan itu. Tinggalkan kejengkelan itu. Makanya Tuhan bilang apa? Ketika saudara kita atau siapapun termasuk musuh kita berbuat salah pada kita, Tuhan ajarkan ampunilah. Mengampuni adalah tindakan meninggalkan belenggu akibat dari kesalahan orang itu. Selama saudara tidak mengampuni, saudara akan terbelenggu oleh emosi buruknya orang itu. Saudara terbelenggu oleh sifat buruknya orang itu. Kalau saudara mau supaya saudara benar-benar menjadi murid Kristus yang diberkati, saudara harus meninggalkan sifat-sifat buruk saudara. Saya yakin saudara tahu sifat buruk saudara itu apa. Saya yakin saudara tahu. Saudara harus meninggalkan emosi buruk saudara. Yang gampang meledak, gampang marah, gampang jengkel. Gak tahu jengkelnya kenapa. Gak tahu Pak Andri, saya pagi-pagi bangun tuh sudah jengkel luar biasa. Lihat apa saja, pengen saya pukul karena saya jengkel. Jengkel karena apa? Gak tahu dah, itu sudah jengkel itu sudah masuk ke dalam sumsum itu. Udah jengkelnya itu sudah masuk dalam hati tanpa dia sadar. Orang seperti ini tuh kasihan. Karena dia hidupnya tidak punya damai sejahtera. Tidak punya sukacita. Bagaimana dia bisa lepas dari ini? Firman Tuhan ajarkan tinggalkanlah itu. Dikatakan di sini pada Mazmur 37 tadi ayat 7. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Seringkali kita terpancing untuk marah karena apa? Kenapa orang seperti itu kok diberkati Tuhan? Sedangkan saya yang rajin ke gereja, rajin melayani, rajin memberi persembahan. Saya kok tidak diberkati seperti orang itu. Padahal orang itu tidak melayani Tuhan, malah hidupnya korup. Suka nipu orang, kenapa kok diberkati Tuhan? Ketika Yunus marah karena Tuhan mengampuni Niniwe. Apa pertanyaan Tuhan? Tuhan katakan, Yunus, layakkah engkau marah? Pantas enggak engkau marah ketika Niniwe diberi kasih karunia? Kita tidak tahu kenapa orang itu yang perbuatannya jahat, yang tidak baik, yang tidak benar, kok diberkati Tuhan? Itu kan versi pandangan kita diberkati Tuhan. Belum tentu itu suatu berkat loh. Orang punya uang, belum tentu orang itu diberkati lebih dari orang yang tidak punya uang. Kadang-kadang tidak punya uang itu satu berkat sendiri karena di situ kita bisa belajar memanage sisa yang sedikit, mengatur situasi yang ada supaya kita cukup sampai akhir bulan dan sebagainya. Sedangkan orang yang punya uang, dia tidak perlu mengatur apa-apa dan dia tidak belajar apa-apa. Suatu ketika dia foya-foyakan itu dan dia kehilangan semuanya itu tanpa dia siap hatinya, pribadinya untuk kehilangan semua itu. Di sini dikatakan, jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Ayat 8, berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Ketika saudara marah, saudara membuka pintu bagi kuasa kegelapan untuk memengaruhi saudara. Ketika saudara marah, saudara bisa melakukan apapun juga yang jahat, yang tidak saudara sadari dan nanti saudara akan sesali di kemudian hari. Karena kuasa kegelapan memanfaatkan pintu marah itu untuk mendorong saudara berbuat jahat. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Orang yang berbuat jahat itu termasuk orang Kristen yang berbuat jahat. Itu akan dilenyapkan juga. Jadi kalau mereka itu orang jahat, saudara lihat hal itu, saudara serahkan saja ke dalam tangan Tuhan. Tidak usah ikut menghakimi, apalagi saudara ikut menghukum. Tidak usah. Serahkan ke dalam tangan Tuhan dan biarlah saudara tetap menjadi orang yang menantikan Tuhan. Karena saudara akan mewarisi negeri, yaitu hidup kekal bersama dengan Tuhan Yesus di surga. Ini adalah hal yang harus kita tinggalkan. Kejadian 19 ayat 12 dan
13. Kejadian 19 ayat 12 dan 13. Lalu kedua orang itu berkata kepada Lot, "Siapakah kaummu yang ada di sini lagi? Menantu atau anakmu laki-laki, anakmu perempuan, atau siapa saja kaummu di kota ini? Bawalah mereka keluar dari tempat ini, sebab kami akan memusnahkan tempat ini, karena banyak keluh kesah orang tentang kota ini di hadapan Tuhan. Sebab itulah Tuhan mengutus kami untuk memusnahkannya." Lot yang tinggal di Sodom mengalami satu bisnis yang maju, sehingga Lot itu menjadi orang yang kaya di sana. Lot merasa betah di sana. Lot merasa bahwa tempat itu adalah zona nyamannya. Tapi di hadapan Tuhan, kota Sodom, Gomora, dan kota-kota lain di sekelilingnya itu adalah kota-kota yang penuh dengan dosa. Dosa kekejian yang luar biasa di hadapan Tuhan. Karena di sana terjadi hubungan seks antara sesama jenis. Ini adalah dosa yang dibenci oleh Tuhan. Lalu Tuhan memberi kesempatan pada Sodom dan Gomora ini sesungguhnya untuk bisa bertobat. Tetapi mereka justru akan memperkosa malaikat yang dikirim Tuhan ke kota Sodom menemui Lot. Apa yang dikatakan firman Tuhan kepada Lot? Ayat 12 katakan di sana. Lalu kedua orang itu berkata kepada Lot, ini adalah kedua malaikat utusan Tuhan itu. Siapakah kaummu yang ada di sini lagi? Menantu atau anakmu laki-laki, anakmu perempuan, atau siapa saja kaummu di kota ini, bawalah mereka keluar dari tempat ini. Sebab kami akan memusnahkan tempat ini. Karena banyak keluh kesah orang tentang kota ini di hadapan Tuhan. Sebab itulah Tuhan mengutus kami untuk memusnahkannya. Apa yang disarankan oleh Tuhan? Tinggalkan kehidupan masa lalu yang buruk. Mungkin kehidupan masa lalu itu kelihatan baik bagi kita. Tapi tidak sesuai dengan firman Tuhan. Sehingga Tuhan anjurkan, tinggalkan kehidupan masa lalu yang buruk ini. Kamu harus pergi dari sini. Itu sebabnya bukannya Lot itu berada di kota Sodom, lalu Tuhan membuat epidemi. Tuhan membuat penyakit menular. Orang-orang kota Sodom mati semua. Tinggal Lot sendirian. Yang bebas ke supermarket ngambil apa, nggak ada yang terima, nggak ada yang bayar, kan mati semua orangnya di kota itu. Lot sendirian, enggak begitu. Tuhan menyuruh Lot meninggalkannya itu. Itu adalah kehidupan masa lalunya Lot. Kehidupan masa lalu yang dinilai oleh Tuhan satu kehidupan yang buruk. Tuhan mau menyelamatkan Lot. Bagaimana caranya? Tinggalkan. Kalau saudara tidak meninggalkan masa lalu saudara yang buruk, tidak akan pernah Tuhan bisa menyelamatkan saudara. Karena saudara tetap berada di tempat yang akan ditunggang balikkan Tuhan. Itu sebabnya kita perlu untuk meninggalkan kehidupan masa lalu kita yang buruk. Titus 2 ayat 11 dan 12. Titus 2 ayat 11 dan 12. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Titus 2 ayat 11 dan ayat 12 di sini. Mengatakan karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Saudara tahu bahwa Allah itu mengasihi manusia seluruhnya. Bukan hanya manusia-manusia yang kita kenal sebagai orang Kristen, tapi seluruh manusia. Kasihnya itu sudah nyata, kasih karunia-Nya itu sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Jadi Tuhan mau supaya kita meninggalkan kefasikan. Meninggalkan, disebutkan di sana, keinginan duniawi. Ada keinginan duniawi, ada kefasikan yang dulu melekat pada kita. Tinggalkan itu. Dan dikatakan di sana, supaya kita hidup bijaksana. Artinya kita tidak mungkin bisa hidup bijaksana, adil dan beribadah dengan Tuhan kalau kita tidak meninggalkan kefasikan dan keinginan duniawi kita. Kalau kita tetap berada di sana, kita tidak mungkin bisa melakukan apa yang Tuhan mau supaya kita hidup bijaksana. Seringkali orang menginginkan sesuatu yang baik,
tapi tidak mau meninggalkan sesuatu yang buruk. Saudara harus tinggalkan sesuatu yang buruk itu untuk bisa menerima sesuatu yang baik. Lot meninggalkan Sodom dan Gomora untuk menerima satu kehidupan yang baru bersama dengan Tuhan, di dalam kasih sayang Tuhan. Dan ini adalah hal yang terjadi. Bagaimana yang dialami oleh kisah anak bungsu yang pergi meninggalkan orang tuanya. Lukas 15 ayat 17 sampai dengan ayat 20. Lukas 15 ayat 17 sampai 20. Lukas 15 ayat 17 sampai 20. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Ini adalah kisah anak yang terhilang. Saudara masih ingat kisah ini? Di mana anak bungsu ini pergi meninggalkan bapaknya dengan meminta bagian warisannya. Lalu di negeri yang lain, anak bungsu ini mulai berfoya-foya dan menghabiskan harta itu. Ingat, berapapun banyaknya harta, kalau kita tidak menggunakannya dengan bijaksana, pasti bisa habis. Datanglah kelaparan yang hebat dan anak ini kesulitan di dalam memelihara kehidupannya sendiri. Sampai dia akhirnya bekerja di sebuah peternakan babi. Di sana babi adalah binatang yang kotor, binatang yang haram. Sehingga bekerja di tempat mengurus babi seperti itu merupakan pekerjaan hina yang luar biasa. Dan ketika dia sadari akan posisinya, keadaannya, apa yang dia katakan? Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Dia sadar. Ayat ini mengatakan dia menyadari, ayat 17. Lalu ia menyadari keadaannya. Ayat 18 adalah suatu rencana, suatu niatnya dia. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Ini adalah rencananya, strateginya. Dia punya niat untuk meninggalkan hidup lamanya ini, masa lalunya yang buruk. Dia punya kesalahan kepada bapaknya, tapi dia akan kembali kepada bapaknya dengan meninggalkan masa lalu yang buruk ini. Dia punya rencana, dia punya strategi, dia punya niat. Tapi dia tidak berhenti sampai di sana. Ada banyak orang punya rencana untuk bertobat. Ada banyak orang punya niat untuk bertobat, untuk hidup benar. Ketika dengar firman Tuhan, khotbah, firman Tuhan mengatakan, firman Tuhan disampaikan, maka orang, iya Tuhan, saya mau Tuhan untuk hidup benar. Tapi tidak kunjung hidup benar. Sebab apa? Sebab berhenti sampai rencana. Berhenti sampai niat. Itu adalah sebuah retorika. Itu hanya sebuah wacana. Tidak benar-benar dilaksanakan. Baca ayat 20 di sini. Pada Lukas 15 tadi. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Saya bayangkan sebuah kisah yang lain. Ketika anak ini di tempat kandang babi itu, anak ini berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati, puasa. Puasanya pastilah, soalnya tidak dapat makan juga, jadi puasa sekalian. Puasa juga, doa juga. Tuhan, tolong Tuhan, biarlah ayahku datang ke sini dan menolong aku. Biarlah ayahku di sini. Kan rencananya mungkin jalan ke daerah sini dan melihat aku yang begini. Dan aku ditolongnya Tuhan. Besok paginya dia lihat. Kok gak ada sih bapaknya datang. Gak ada perubahan apa-apa ya. Saya masih gini-gini aja. Doa lagi Tuhan. Tolong gerakkanlah hati ayahku Tuhan. Gerakkanlah hatinya untuk lewat di daerah sini. Dan melihat. Atau enggak usah ayahku Tuhan. Hamba-hamba ayahku saja. Kalau mereka melihat aku pasti belas kasihan kepada saya. Nanti lapor ke ayahku. Nanti ayahku menolong aku. Tuhan tolong. Tidak ada perubahan. Berapa banyak kita tuh doa sama Bapak kita di dalam surga. Seperti anak bungsu ini.
yang versi ceritaan saya tadi. Tetap di kandang babi dan berdoa, Bapa di dalam surga, tolong ya Bapa, tolong nasibku jelek, ubahkan nasibku. Tapi dia tidak kunjung berangkat dari kandang babi itu pergi menuju ke rumah bapaknya. Dibutuhkan di sini apa? Saudara harus meninggalkan kondisi buruk itu. Tidak ada seorang pun mau punya nasib yang buruk. Tapi kenapa nasib yang buruk ini lengket terus? Seperti permen karet yang sudah nggak ada gulanya, lengket terus ya. Kena rambut susah loh, kena rambut tidak susah. Kena rambut susah lepasnya ini. Saudara tidak akan mengalami datangnya keadaan baik kalau saudara tidak mau pergi meninggalkan keadaan buruk. Saudara harus pergi meninggalkan keadaan buruk ini. Ketika saudara bersandar pada manusia dan mengalami kondisi yang buruk karena bersandar pada manusia, saudara dikecewakan dan sebagainya. Akan terus berulang begitu sebelum saudara meninggalkan cara hidup saudara yang seperti itu. Sekarang aku mau mengandalkan Tuhan. Mulai dari sekarang aku mau mengandalkan Tuhan. Sehingga dengan cara seperti itu saudara mengalami perubahan. Lihatlah anak bungsu ini. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Satu tindakan aktif yang nyata. Meninggalkan peternakan babi itu dan pergi meninggalkan semua kehidupan lamanya. Kembali kepada bapaknya. Kembali untuk hidup bersama dengan bapaknya. Anak bungsu ini tidak hanya punya rencana atau niat. Tetapi benar-benar bertindak meninggalkan kondisi buruk itu. Sehingga pagi hari ini, tahun yang baru, saudara harus mempunyai satu tindakan nyata untuk meninggalkan semua yang harus kita tinggalkan. Tuhan memberkati kita. Puji Tuhan. Amin. Bapa dalam surga, sesungguhnya bukan karena Engkau tidak mau menolong kami, tapi seringkali karena kami tidak mau ditolong oleh Tuhan. Seringkali kami tetap mengikatkan diri kami kepada kondisi-kondisi, situasi, sifat tabiat yang seharusnya kami tinggalkan. Tuhan, Bapa dalam surga, saat ini Tuhan memberi sebuah kesempatan baru, yaitu kesempatan 2017. Sehingga di dalam tahun 2017 ini adalah kesempatan bagi kami untuk meninggalkan semua kehidupan lama kami yang buruk. Kondisi, situasi, keadaan kami yang tidak baik. Ataupun hal-hal yang membuat kami selalu kalah di masa-masa yang lalu. Segala perbuatan kehidupan dosa kami, Tuhan tolong kami untuk benar-benar meninggalkannya. Dan memulai sesuatu yang baru bersama dengan Tuhan. Mengalami kondisi-kondisi yang baik seperti anak bungsu itu. Meninggalkan akan kekalahannya, kegagalannya, kesalahannya. Dan pergi kepada Bapa untuk memulai suatu hidup yang baru di dalam rumah Bapa. Terima kasih Bapa dalam surga. Biarlah firman-Mu terus berbicara kepada kami agar kami tidak lagi dibelenggu oleh hal-hal yang membuat kami kalah dan tidak berdaya dalam kehidupan kami ini. Tapi kami boleh menerima kemenangan yang Tuhan berikan. Kami mengucap syukur ya Bapa untuk kasih kemurahan-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucapkan syukur. Haleluya. Amin.